nanti suratnya segera saya bisa Ayo, kalau foto saya teman-teman media tolong ambil ya. Mungkin yang ini apa kan? Semua penumpang dapat ini ya. Iya. Oh, helm dari iya, helm ini kita pakai yang kita baru dipakai ini kalau ya standar protokolnya kayak gini. Fotonya kayak gini. Clear area. Clear area. Bedron, Clear area. Udah boleh ngangkut penumpang dengan tetap protokol kesehatan dijalankan seperti tadi yang didemokan pada siang hari ini. Pak, untuk berarti kan ini ada pelonggaran baru Pak di PSBB ketiga. Iya, Sebetulnya untuk antara lain itu pelonggaran. apa aja sih Pak sebetulnya? Selain ini misalnya toko pakaian, toko elektronik udah bisa beroperasi. Yang belum boleh, kita bicara yang belum boleh aja. Oke. Misalnya kolam renang, kemudian juga panti pijat, karaoke, fitness, Oke. kemudian juga bioskop belum, Bioskop belum. kemudian juga pertandingan yang mengumpulkan orang banyak, bola kayak gitu. Kalau nggak ngumpulin orang banyak, lu berdua aja sama Rambut. iya. Kemudian juga pesta pernikahan masih belum. Ya. Pesta pernikahan masih belum. Ya. Pestanya ya, bukan akad nikahnya itu masih belum boleh karena prinsipnya karena tidak ada jaminan orang tidak berkerumun. Gitu ya. Kemudian juga lagi ya udah sedikit kok ya. Nah, ini menuju new normal. Ini menuju new normal. Jadi ke depan kita kalau semua ini bisa kita patuhi, inilah kebiasaan kita. Karena kenapa demikian harus new normal? Karena tidak ada yang bisa menjamin virus ini hilang 100%. Dari muka, dari tanah, dari lingkungan kita nggak ada. Pak, kegiatan rame-rame ini ada izin keramaian nggak sih Pak? Berapa? Kegiatan rame-rame ini ada Nggak perlu izin rame-rame kayak gini. Terlalu administrasi banget. Siap. Nggak perlu. Pak Ben, untuk kegiatan ini Pak Ben. Sekarang yang terbaru perpanjangan dari tanggal 12 tanggal 26 juga di pasal 17 ayat 5 sudah bisa dilaksanakan Gojek online ini untuk bisa operasi. Yang penting itu tadi persyaratannya harus memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Di antaranya tadi tuh yang diterapkan oleh Pak Wakil, ya kan? Kemudian menyediakan hand sanitizer, kemudian juga periksa tubuh, suhu tubuh, menyediakan tutup kepala itu, ya. Terus kemudian pakai penyekat di belakangnya. Terus seperti itu. Berarti tidak ada wilayah yang dibatasi Pak? Misalkan ada titik tertentu yang tidak boleh? Tidak ada, untuk Tangsel tidak ada, sama gitu. Kalau angkot gitu-gitu gimana Pak Kadis? Ya, Angkot tidak boleh Pak Kadis? Full angkot. angkot nggak boleh full 50% tuh, 50%, gitu semua. Angkot dan bis kota gitu. Nah, sama bis kota juga. Adalah kami memperkenalkan penerapan protokol kesehatan dan kebersihan agar baik ekosistem kami dan juga para mitra dan juga pelanggan itu bisa lebih aman dan ujung-ujungnya jadi nyaman. Nah, inisiatif protokol ini kita namakan J3K, ingat aja Jack atau termisalnya dari P3K jangan-jangan. Jack lebih gampang Jack J3K itu dari mana sih? Jaga kebersihan, kesehatan dan keamanan. Ya, detailnya ada di peraturan semuanya Mas.
kebersihan kesehatan seperti apa. Nah intinya begini Mas, protokol ini sudah kami gelar sejak awal pandemi sebenarnya ya. Tapi kami terkukuh dengan nama J3K sebagai wujud komitmen kami bahwa sebagai super app kami tetap menjadi andalan buat masyarakat di saat mereka menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru, sehingga mereka tetap bisa produktif. Namun dalam kondisi mana protokol kesehatan ketika menggunakan layanan di dalam kami melibatkan para diplomat tadi teman-teman ingat ya. Nah mungkin Pak Andre ada yang mau disampaikan terkait JTKK ini, dan tadi ada sekat, ada macam-macam mungkin Betul. Terima kasih Mbak Arum. Jadi sebetulnya J3K ini bukan inisiatif baru, dalam arti ketika kita masuk ke masa pandemi kan kita tahu sudah sekian bulan kita jalani pandemi. Nah sejak saat itu juga inisiatifnya sudah bergulir. Betul tadi seperti yang Mbak Arum sampaikan bahwa ketika sekarang kita sudah melihat situasi di beberapa daerah PSBB sudah mulai dicabut, layanan kami terkhususnya untuk Borai juga sudah mulai bisa dinikmati kembali. Buat kami ini juga kita perlu memberikan satu rasa aman dan nyaman untuk masyarakat yang akan menggunakan layanan kami. Karena kami punya prinsip bahwa dalam masa pandemi seperti ini adalah satu tugas juga buat kami untuk bisa tetap membantu masyarakat melewati masa pandemi ini dengan produktif, tapi tetap aman dan sehat. Nah untuk itu kami perkenalkan lagi atau kami pertegas lagi mengenai inisiatif J3K ini. Cakupannya sangat luas teman-teman kalau kita bisa bicara soal J3K ini. Kalau khusus untuk di Tangerang sendiri kita punya posko misalnya katakanlah seperti itu, kita sudah punya 6 titik. Titik ini akan bertambah terus. Secara nasional mungkin saya beri gambaran betapa dinamisnya kondisi ini kami lakukan. Titik posko keamanan kami yang tadi jumlahnya puluhan sekarang sudah mencapai 200 lebih untuk di seluruh Indonesia. Dan ini akan terus bertambah karena kita juga melihat bagaimana situasi yang berlangsung saat ini. Sebagai contoh misalnya di Jakarta kita tahu mobilisasi sangat tinggi dari daerah-daerah penyangga, KRL jadi andalan, kami tempatkan juga atau kami bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk bisa menempatkan posko keamanan ini di titik-titik strategis. Katakanlah kemarin ada peresmian stasiun terpadu, 4 diantaranya Sudirman, Tanah Abang, Bekasi, Juanda, dan Senen, itu kami juga punya di sana. Kenapa kami fokuskan di titik-titik tersebut? Karena kami juga melihat bagaimana sebetulnya keberadaan transportasi khususnya melalui layanan kami juga sangat membantu masyarakat. Untuk itu kami berusaha mencari kemudahan bagaimana mereka juga bisa tetap beraktivitas dengan produktif, tapi tetap aman dan nyaman. Begitu pun dengan mitra kami, karena kita tahu di dalam masa pandemi seperti ini kondisi berubah, orderan yang mereka terima juga berkurang. Nah ketika ini terjadi, kami juga mencari cara bagaimana caranya mereka bisa tetap mendapatkan pendapatan, bisa menyambung hidup mereka, tapi juga tidak mempertaruhkan keselamatan. Itu sebetulnya yang menjadi tolak ukur kami dalam menjalankan semua inisiatif ini. Lebih jelas sebetulnya memang ada di press release, tapi lebih lengkap informasinya juga nggak tertutup hanya sebatas itu. Teman-teman bisa akses di aplikasi bahkan, gitu ya. Di aplikasi itu sangat jelas informasi yang kami sampaikan. Ketika melakukan order misalnya akan selalu ada informasi mengenai driver yang akan menjalankan order untuk kita, suhu tubuhnya berapa. Bahkan ada beberapa saran yang memang disampaikan, misalnya teman-teman punya pilihan ketika order itu datang mau ditaruh di pagar, taruh di luar rumah, atau langsung diterima langsung. Hal-hal seperti itu. Ada garansi atau asuransi buat baik penumpang ataupun mitra boleh sendiri apabila kalau sampai kena